Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hera Hoironisa, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Azahra dengan NIM 17066623041 dari kelas S1 Akuntansi B angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja pemeriksaan akuntansi atau audit di modul keempat yang terdiri dari ada pemeriksaan kas besar, kas kecil, dan juga C31. Oke, yang pertama kita mulai dari pemeriksaan kas besar, di mana diketahui jumlah sisa uang kas menurut buku tahun 2018 yaitu ada 3 juta. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap uang dalam kas. Yang pertama yaitu uang tunai, ada uang kertas dan juga uang logam. Jadi, uang kertas ternyata setelah pemeriksaan fisik itu ditemukan uang kertas sebanyak 125 lembar uang 50.000, totalnya 6.250.000. Kemudian 170 lembar uang 20.000, totalnya 3.400.000. Kemudian 101 lembar uang 10.000 dengan total 1.010.000. Kemudian yang terakhir 65 lembar uang 5.000 rupiah dengan total 325.000. Jadi total uang kertas yang ditemukan pada pemeriksaan fisik yaitu sejumlah 10.985.000. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik juga di uang logam, ditemukan ada 14 keping uang 1.000 dan juga 2 keping uang 500. Sehingga totalnya uang logam itu ada 15.000. Nah, kemudian untuk lain-lainnya tidak ada, jadi jumlah uang kas di pemeriksaan fisik kali ini yaitu sebesar 11 juta rupiah. Nah, hal ini berbeda sama jumlah sisa uang kas menurut buku 2018. Jadi kita punya selisih lebih 8 juta rupiah. Nah, ternyata selisih 8 juta ini yang pertama merupakan milik PT Pelita sejumlah 6 juta di mana uang tersebut digabung sama kasir. Nah, sisanya 2 jutanya ini merupakan uang tagihan dari PT Merdeka di tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat sama kasir. Jadi kesimpulannya berdasarkan prosedur reperformance atas rincian kas besar, ditemukan bahwa ada selisih lebih 8 juta atas nilai buku perusahaan dan fisik. Nah, maka auditor menemukan selisih tersebut berasal dari PT Pelita dan juga PT Merdeka. Nah, selanjutnya kita next ke pemeriksaan kas kecil. Jadi untuk uang kas kecil menurut bukunya itu jumlah sisa uang kas kecil ada 2 juta rupiah. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik untuk uang kas kecil di mana uang kertasnya itu ternyata ditemukan ada 12 lembar uang 50.000 dengan total 600.000. Kemudian ada 18 lembar uang 20.000 dengan total 360.000 dan juga 23 lembar uang 10.000 dengan total 230.000 serta 65 lembar uang 5.000 rupiah dengan total 325.000. Sehingga total uang kertas di uang kas kecil ini ada 1.515.000. Kemudian kita next ke uang logam. Ternyata kita menemukan 13 keping uang 1.000 dan juga 4 keping uang 500. Sehingga total uang logam yang ada di kas kecil itu ada 15.000. Ternyata di kas kecil ini ada juga uang lain-lain di mana itu merupakan petty cash voucher karena kas kecil ini belum diisi kembali. Jadi ada uang muka perjalanan sebesar 30.000, ada uang bensin sebesar 20.000, ada uang parkir dan tol sebesar 50.000, dan juga ada uang bensin lagi di tanggal 3 Januari 2019 sebesar 30.000. Lalu ada ongkos angkut 20.000, kemudian yang terakhir ada materai 20 buah dengan masing-masing harganya 6.000. Jadi totalnya 120.000. Nah, jadi setelah ditotal semuanya ini jumlahnya 270.000. Sehingga jumlah uang kas kecil yang udah diperiksa ini ada 1.800.000. Nah, ternyata kita ini hasil pemeriksaan fisiknya ini kurang 200.000 dibandingkan sama jumlah sisa uang kas menurut buku tahun 2018. Nah, sehingga ternyata terdapat selisih kurang sebanyak 200.000 yang menurut perusahaan itu telah menjadi tanggung jawabnya si kasir.
Kemudian kita lanjut ke bagian C31 mengenai rekonsiliasi bank menurut rekening koran dan juga menurut pembukuan. Jadi pada rekening koran ini, saldo menurut rekening koran ini sebesar 4.391.410, sedangkan saldo menurut pembukuan itu perusahaan ada 5.849.910. Terdapat perbedaan ya. Nah, jadi ternyata nih dari rekening koran maupun pembukuan ada eh, saldo-saldo yang belum dimasukkan baik di debitnya maupun di kreditnya. Nah, jadi setelah setelah saya periksa, saldo menurut rekening koran ini seharusnya ada tambahan dari setoran tunai dari kas besar, yaitu dari bukti bank masuk nomor 9 sebesar 20 juta rupiah. Terus ada juga yang belum dicatat, yaitu pembayaran utang PT Caraka dari bukti bank keluar nomor 8, yaitu sebesar 11 juta rupiah. Jadi seharusnya saldo yang betul itu 4.391.410 ditambah 20 juta dikurangi 11 juta, hasilnya 13.391.410. Begitu juga di saldo menurut pembukuan. Seharusnya di sini dicatat juga KU masuk PT Lestari sebesar 10.600.000 dan juga pendapatan jasa giro sebesar 156.500. Kemudian harusnya juga ada dikurangi sama koreksi bukti bank keluar nomor 1 kepada PT Berkat itu sebesar 990.000 karena adanya kesalahan penulisan. Kemudian ada tolakan clearing dari PT Krakatau sebesar 2.200.000 dan juga biaya administrasi sebesar 25.000. Hasilnya 13.391.410, yang mana sama dengan yang sebelumnya. Nah, kenapa hal tersebut harus dicatat? Karena yang pertama, eh, ini tuh yang pertama ini setoran tunai dari kas besar BBM 009 ini tuh karena terdapat setoran tunai dari kas besar yang belum muncul di bank. Terus kemudian yang kedua ada bukti bank keluar, yaitu untuk membayar utang PT Caraka sebesar 20 juta yang belum juga dicatat di rekening koran. Kemudian ada, maaf ini maksudnya untuk PT Caraka ini 11 juta ya. Kemudian ada terdapat KU masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000 yang belum dicatat. Terus juga ada pendapatan jasa giro sebesar 156.500 yang belum dicatat. Lalu untuk bukti bank keluar nomor 1 kepada PT Berkat itu jadi kesalahan pencatatan di buku bank sehingga ada selisih yang harus dikoreksi sebesar 990.000. Terus ada tolakan clearing dari PT Krakatau sebesar 2.200.000 dan juga terdapat biaya administrasi yang belum dicatat sebesar 25.000 sehingga seharusnya saldo yang benar yaitu 13.391.410 menurut bank. Sama dua-duanya balance. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai kertas kerja pemeriksaan modul keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.